Bus yang membawa belasan penumpang bandara hangus terbakar di ruas tol Jor, Bekasi, Jawa Barat. Ya, api muncul dari bagian bawah bus diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Kita nggak tahu mesin bau apa di rumahnya. Udah 20 km baru. Bis Damri hangus terbakar di ruas tol Jor, kilometer 46-200, Jati Asih, Kota Bekasi. Kobaran api disertai asap pekat hitam menghanguskan bis Damri dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju Purwakarta. 15 penumpang yang berada di dalam bus Damri selamat dievakuasi kendaraan lain. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku memadamkan api yang membakar keseluruhan bis. Jalur menuju ruas tol MBZ sempat ditutup sementara. Sekaligus melihat adanya instrumen menandakan bahwasanya ada kerusakan bagian mesin dan kemudian ada percikan api dan akhirnya membakar seluruh badan bis. Induk Pejen Cikampek beserta stakeholder, beserta damkar dan jasa marga dibantu rekan-rekan yang lain seluruhnya bahu-membahu saat ini sedang memadamkan api. Kalau untuk dugaan sementara tadi dari jalan itu kelistrikan di bagian bawah. Petugas Disdamkar Mart Kota Bekasi berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit. Dugaan sementara kebakaran bis akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, minibus antik yang mengangkut pasangan pengantin ludes terbakar di Jalan Geraha Raya Tangerang Selatan, Banten. Video amatir kobaran api melalap satu unit minibus antik di Jalan Geraha Raya Tangerang Selatan, Banten. Minibus yang mengangkut mempelai pengantin dari arah Serpong Utara menuju gereja di kawasan Geraha Raya ini tiba-tiba mengeluarkan asap pada bagian mesin hingga akhirnya meludeskan seluruh bagian minibus. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kedua mempelai sempat panik agar terhindar dari kobaran api. Seno, pengemudi minibus, tak menyangka minibus antik yang dikendarainya mengalami insiden naas. Mau ke gereja ada nganterin calon pengantin wedding lah pokoknya. Atau tiba-tiba percikan api, tiba-tiba keluar asap. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Arus lalu lintas dari arah Serpong Utara menuju Geraha Raya yang sempat tersendat kini kembali normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, satu unit minibus terbakar di depan Rumah Sakit Kencana, Kota Serang, Banten. Ini diduga kebakaran dipicu korsleting pada aki mobil. Api berkobar menghanguskan sebuah minibus hingga menarik perhatian pengguna jalan di Serang, Banten. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik di bagian aki mobil. Beruntung pengemudinya bisa menyelamatkan diri setelah melihat asap tebal mengepul dari kap mobil. Usai mobil damkar tiba di lokasi, api padam 15 menit kemudian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun badan minibus rusak parah dilalap api. Dari Serang, Banten, Mahesa Ampriandi Anyus melaporkan. Pemirsa, perkelahian antar pelajar di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Viral, perkelahian antar pelajar di area perkebunan desa Kademangan, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 4 pelajar yang masih duduk di bangku SMP saling baku hantam dengan pelajar lainnya. Bahkan terdengar narasi provokatif yang dilontarkan perekam video untuk terus berkelahi. Ironisnya, aksi kekerasan tersebut juga disaksikan teman-temannya. Buntut kejadian ini, para pelajar dari 3 sekolah diamankan Mapolsek Surade. Meski demikian, kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah.
Klarifikasi terkait video viral perkelahian anak MTS Cidahu, bahwasanya kasus perkelahian tersebut telah diselesaikan dengan semua pihak yang terlibat maupun dengan orang tua siswa dan disaksikan oleh Kapolsek Surade beserta anggota perwakilan guru dari pihak sekolah yang terlibat. Para pelajar ini dipulangkan setelah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kejadian yang sama. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pemuda bertindak brutal merusak rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka membawa senjata tajam dan melempar bom molotov yang membuat warga ketakutan selama 2 malam berturut-turut. Puluhan pemuda terekam CCTV merusak sejumlah rumah di kawasan Lorong Proyek Lingkungan 3, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Mereka membawa senjata tajam dan senapan angin, serta melempar bom-bom molotov ke atap rumah warga. Tindakan brutal para pelaku berlangsung selama 2 malam berturut-turut. Diduga para pelaku dendam karena sebelumnya kampung mereka juga diserang. Tak hanya rumah, para pelaku juga merusak angkutan kota dan tempat usaha. Orang itu udah melempar bom molotov untuk membakar rumah. Itulah kami semua mematikan apinya. Habis itu babak kedua, ramai orang tuh datang sekitar 30 orang lebih lah aku rasa. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku serta rutin menggelar patroli di sejumlah kawasan yang rawan tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mesin traktor milik petani di Pangandaran, Jawa Barat hilang dibawa pencuri dalam 1 malam. Para petani resah dan khawatir karena warga sedang memasuki musim tanam. Pencurian traktor terjadi saat mesin ditinggalkan pemiliknya di area sawah di Pandeharang, Pangandaran. Dalam 1 malam, 3 mesin traktor di lokasi berbeda hilang secara bersamaan. Para petani yang kehilangan langsung melaporkan ke Polsek untuk ditindaklanjuti. Pencurian traktor bukanlah kasus baru dan sudah pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat cemas dengan maraknya aksi pencurian di wilayah ini. Iya, 3. Yang di sini mah 2. Ini kan kondisinya di si traktor itu di sawah ya Pak? Di sawah. Nggak dibawa ke rumah Pak traktornya? Enggak diambil ke rumah. Jadi tiap hari diambil ke rumahnya. Repot itu. Polisi pun telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Polisi berupaya mengungkap pelaku yang diduga aksi secara terorganisir. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.